Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Gimana, apakah kabarnya sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih kepada Zikri. Selanjutnya kita ambil absen. Rahmi Putri hadir, Sonia Maifa, Khairul Zikri, Nurihadatul Aisi, Latifah Aini, Dilan Al-Ghifari. Baik, jadi semuanya hadir ya. Baiklah, pada minggu lalu kan kita telah membahas materi tentang konsep dasar dari komunikasi. Jadi komunikasi merupakan suatu proses interaksi penyampaian pesan dari komunikan ke komunikator dengan menggunakan media sehingga menghasilkan feedback dari si komunikan. Jadi minggu lalu kita juga telah membahas materi tentang unsur-unsur apa saja yang terkait dalam komunikasi. Jadi ada berapa unsur-unsur dalam komunikasi? Ya, benar, 5. Yang pertama adalah komunikan, yang kedua pesan, yang ketiga komunikator, yang keempat media, yang kelima adalah feedback. Jadi suatu komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi dapat menghasilkan feedback. Jadi feedback ini ada feedback positif dan ada juga feedback negatif. Baiklah, jadi pada minggu ini kita akan membahas materi tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, yang pertama yaitu komunikasi verbal. Nah, yang telah membaca materi tadi malam, apa itu komunikasi verbal? Nah, benar sekali. Komunikasi verbal ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan lisan dan tulisan dalam penyampaiannya. Jadi, alat yang digunakan dalam melakukan komunikasi ini adalah bahasa yang keluar sebagai ucapan ataupun tulisan. Cara menggunakan komunikasi efektif jika seorang yang berinteraksi paham dan mengerti bahasa yang akan dipakai. Nah, siapa yang bisa mencontohkan apa bentuk komunikasi verbal ini? Nah, benar sekali. Jadi contoh komunikasi verbal ini merupakan contohnya berbicara. Ibu pada saat sekarang ini berbicara kepada Ananda, ini merupakan contoh komunikasi verbal. Selanjutnya, mengirimkan surat kepada kepala sekolah. Ini merupakan contoh komunikasi verbal. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana pula itu komunikasi nonverbal. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu komunikasi nonverbal? Nah, komunikasi nonverbal ini merupakan jenis komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Misalnya, melambaikan tangan yang tujuannya sebagai tanda selamat tinggal kepada seseorang. Ini merupakan contoh dari komunikasi nonverbal. Selanjutnya, menegur seseorang dengan cara mimik mata. Ini merupakan contoh komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini dapat dilihat dari mimik wajah, gerak-gerak wajah, atau gerakan tubuh lainnya yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Nah, komunikasi nonverbal ini dipakai sebagai penguat komunikasi verbal. Contohnya ini, kita dalam saat berbicara, kita malah menggunakan tangan. Contohnya 1, 2, 3. Ini merupakan contoh komunikasi yang digunakan secara verbal. Seseorang tanpa sadar mungkin melakukannya ketika berbicara. Beberapa organ gerak tubuh ikut berinteraksi sebagai respon menjelaskan apa yang disampaikannya yang dikeluarkan oleh mulutnya.
Nah, selanjutnya kita lihat lebih banyak contoh komunikasi verbal dan nonverbal ini. Surat adalah contoh komunikasi verbal tertulis yang paling tua. Isi dari surat ini memuat informasi berupa tulisan. Nah, surat ini merupakan contoh komunikasi verbal. Dan contoh lainnya seperti email. Nah, sedangkan contoh komunikasi nonverbal ini, contohnya gestur tubuh juga bentuk cukup beragam dan terjadi karena ada disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, dalam dunia pendidikan, gestur tubuh seorang siswa akan menjadikan perhatian bagi gurunya ketika sedang berbicara dengannya. Apakah Anda semuanya paham? Baiklah, mungkin itu materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Sebelum pembelajaran kita tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali, yaitu apa fungsi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, terdapat beberapa hal yang menjadi fungsi dari komunikasi verbal. Contohnya seperti penamaan, jalur interaksi dan transmisi informasi, menonjolkan artikulasi dan intonasi sebagai alat sosialisasi yang efektif hingga sarana pengembang bahasa. Nah, sementara itu, fungsi komunikasi nonverbal dianggap tidak memiliki fungsi yang menonjol karena jarang digunakan. Tapi meskipun demikian, penggunaannya tidak secara sengaja, namun secara tidak langsung penggunaan komunikasi nonverbal ini justru dilakukan sebagai pelengkap dan penguat komunikasi verbal. Fungsinya bisa sebagai sesuatu menjelaskan komunikasi dengan kata-kata. Orang kadang baru mengerti dan paham terhadap informasi yang diberikan bila dikombinasikan dengan komunikasi nonverbal ini. Baiklah, sampai di sini Ananda paham? Baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dari kata maupun ucapan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.